Hai semua, pernah gak sih kalian lagi cerita nih sama orang lain, lagi kayak menggebu-gebu banget, lagi seru-serunya kalian cerita, terus dengan sangat gampangnya teman kalian memotong cerita kalian, terus langsung kayak, ah udahlah nggak lu doang kali yang ngerasa kayak gitu. Ada lagi orang lain yang ya bahkan mungkin lebih berat yang dirasain daripada lo. Atau pernah gak sih kalian jadi si temen itu gitu, jadi si orang yang temennya lagi cerita, temennya lagi sedih mungkin, terus kalian dengan sangat mudahnya mengesampingkan perasaan mereka dan langsung kayak udahlah nggak usah lah dipikirin kayak gitu, udahlah lihat aja sisi baiknya, udahlah inilah, udahlah itulah. Pernah nggak nih kalian jadi si pelaku atau jadi si orang yang lagi cerita terus di cut gitu aja sama teman-temannya? Kenapa gue mempertanyakan ini ke kalian? Karena belakangan ini jadi hal yang bisa dibilang sering banget diobrolin sama orang-orang, diomongin sama orang-orang yang akhirnya juga bisa ngebuat orang jadi serba salah nih. Kalau lagi ada yang cerita sebenarnya pengen ngomong ini tapi nanti jadi salah ngomong, atau kalian jadi orang yang pengen cerita tapi takutnya kayaknya cerita gue nggak seberapa deh, kayaknya nggak usah diceritain deh. Akhirnya kalian jadi pendam itu sendiri dan akhirnya jadi diri kalian nggak berhasil mengekspresikan atau mengeluarkan apa yang sebenarnya kalian rasain. Terus akhirnya kalian jadi kayak ya udah deh, nextnya apa lagi nih, hidup gue berikutnya apa lagi nih gitu. Kenapa ini jadi sesuatu yang perlu diobrolin, kenapa jadi sesuatu yang kayaknya penting banget. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang udah sadar nih arah obrolannya kemana gitu. Ini tuh sesuatu yang saat ini disebut sebagai toxic positivity gitu teman-teman. Ini adalah kondisi ketika kita dengan sengaja mengesampingkan apa sebenarnya yang dirasakan oleh, sebenarnya nggak cuma orang lain sih, bisa jadi ini sesuatu yang kita rasain gitu, bisa jadi kita toxic positivity ke diri kita sendiri itu juga mungkin gitu. Jadi kita dengan sadar, malah kita dengan sadar mengesampingkan apa yang sebenarnya dirasain dan cuma berfokus untuk kayak udah pokoknya pikiran yang positifnya aja, harus pikirin senang-senangnya aja. Jadi kita nggak mau tuh melihat segala sesuatu dari berbagai macam sisi. Kita nggak mau melihat situasi dari sisi yang kurang baiknya. Kita cuma mau fokus yang baik aja terus. Ya emang benar, dari dulu kita selalu diajarin kayak kita harus optimis, kita harus positif, pikirannya harus yang baik-baik, kita nggak boleh pikirin yang jelek-jelek. Itu benar, tapi ada momen-momen, ada kasus-kasus, ada situasi-situasi yang kita butuh si positif ini tapi dalam kadar yang tepat gitu. Sesuatu yang berlebihan tuh nggak ada yang baik gitu teman-teman. Even untuk sesuatu yang positif pun kalau kalau terlalu banyak si positif ini akan berubah jadi sesuatu yang nggak baik gitu. Kalau boleh balik lagi sedikit, kapan sih sebenarnya sesuatu yang positif bisa berubah jadi sesuatu yang kok jadi negatif ya, kok jadi toksik ya? Itu adalah ketika tadi yang gue bilang, kita mengesampingkan apa yang sebenarnya kita rasain cuma untuk menghadirkan ilusi bahwa segala sesuatunya itu baik-baik aja. Jadi kita nggak peduli sama apa yang sebenarnya terjadi dan kita cuma mikir kayak udah deh pokoknya harus fokus, harus mikirin yang baik-baiknya. Yang jelek-jeleknya nggak usah dipikirin, yang negatif-negatifnya nggak usah dipikirin. Akhirnya nggak selesai tuh tadi apa yang sebenarnya harusnya kita lakuin, misalnya untuk menyelesaikan situasi yang tidak menyenangkan tadi. Karena kita cuma mikirin udah pikir baiknya aja, ya kita jadi tidak melakukan sesuatu untuk menyelesaikan itu gitu. Kita mengesampingkan itu supaya kita bisa mengalihkan pikiran kita dan memikirkan hal-hal yang baik aja. Itu ketika si positif itu menjadi sesuatu yang kurang tepat nih teman-teman. Atau juga misalnya kayak tadi yang gue angkat di awal, kalian lagi cerita terus ada orang lain yang bilang udahlah nggak lo doang yang rasa ini, udah nggak lo doang yang, kan kadang kayak udah deh nggak usah lebay deh, nggak, hidup lo tuh kayak yang paling menderita di dunia gitu.
Kan sering tuh kadang mungkin maksudnya bercanda gitu, tapi untuk si orang yang lagi cerita yang saat itu dia ngerasa emang rasa dunianya lagi runtuh terus diomongin kayak gitu, itu kan bisa berasa runtuh beneran ya teman-teman. Nah, penempatan-penempatan respon-respon kita ke orang lain ketika orang lain bercerita atau bahkan diri kita sedang mengalami sesuatu, itu tuh yang kita harus lebih peka, yang kita harus lebih lebih tahu gitu penempatannya, waktu yang tepatnya itu untuk diucapin kapan gitu. Mungkin ada kalimat-kalimat yang memang orang itu harus dengar gitu. Ada orang lain yang mungkin dia nggak perlu dengar tuh dibilang, udah jangan sedih, gue tahu kok lu bisa lebih baik dari ini. Mungkin ada orang yang denger itu dan dia ngerasa kayak, oh gitu ya, emang, oh gue bisa ya lebih baik dari ini gitu. Emang ada orang yang perlu denger itu. Tapi ada orang-orang yang mungkin saat dia lagi cerita tadi, dia nggak butuh denger itu. Yang dia butuhkan adalah mengeluarkan semua yang dia rasain. Kalian cuma perlu denger aja tanpa ngasih statement tadi ke dia. Karena bisa jadi ketika sebenarnya yang dia butuhkan cuma didengar, tapi kalian justru mengeluarkan statement yang menurut kita sih baik-baik aja, tapi bisa jadi itu jadi ngebuat dia ngerasa kayak, kok gue nggak didengar banget sih, emang nggak boleh ya gue ngerasain ini, kenapa sih emang gue harus selalu ngerasa baik-baik aja ya. Nah itu sih teman-teman yang kita harus lebih peka, lebih hati-hati mungkin ya di zaman sekarang yang apalagi dikit-dikit, lu toxic positivity lo, lu ini ya. Mungkin tepatnya kita harus belajar untuk menempatkan diri di waktu yang tepat dan memberikan respon yang tepat juga di waktu yang tepat itu tadi. Nah, kenapa? Tapi kita tetap harus positif gitu teman-teman. Dan kenapa kita menjadi positif tetap menjadi sesuatu yang penting? Karena kita nggak bisa hidup semua-semuanya terus jadi, oh ya udah lo lagi marah, ya udah gue dengerin deh lo marah. Oh ya udah lo lagi sedih, gue harus ikut sedih juga sama lo. Ya bukan berarti gitu juga ya teman-teman. Ada masa-masanya emang mungkin teman kita atau bahkan lagi-lagi diri kita butuh waktu untuk sedih, butuh waktu untuk marah, ya nggak apa-apa, ekspresikan itu, keluarkan itu, supaya emosi negatif ini yang mungkin kalau kita biarin dia keluar akan cuma berlangsung kayak sehari 2 hari, setelah itu dia bisa baik-baik aja, ya itu akan lebih baik dibanding kita merepress itu semua, kayak udah jangan dirasain sedihnya, nggak usah dirasain sedihnya. Nanti kalau ini kejadiannya gitu-gitu lagi, besok-besok gitu lagi, bisa-bisa at one point jadi meledak, dan ketika itu meledak jadi sesuatu yang lebih besar, justru orang itu atau bahkan kita jadi nggak bisa menghandle diri kita gitu ketika kita ada dalam kondisi yang wah sedihnya udah terlalu berlarut-larut nih gitu. Nah kenapa tadi gue bilang menjadi positif itu tetap penting, karena setelah si rasa sedihnya, jadi emosi tuh nggak cuma yang, kalau kita kan dikit-dikit dibilangnya emosian lu, ini gampang marah lu. Nah emosi tuh sebenarnya yang negatif dan positif itu dua-duanya termasuk dalam kategori emosi gitu loh teman-teman. Nah jadi setelah sudah keluar si emosi negatifnya, ya boleh dong emosi positifnya keluar lagi. Itu juga kenapa positif ini penting, karena ya namanya manusia biar hidup kita seimbang, jadi nggak negatif doang, tetap harus ada positifnya, tapi juga nggak yang positif terus negatifnya nggak dirasain, diabain, ya nggak boleh gitu juga. Lagi-lagi kan kita manusia beda-beda dan unik-unik ya biarkan semua orang merasakan porsinya masing-masing, seberapa besar emosi bahagianya, seberapa besar emosi sedihnya dia. Nah dari emosi positif yang akhirnya boleh dikeluarkan setelah kita sudah berhasil nih menghandle emosi negatif kita itu. Nah di emosi-emosi positif ini ada banyak hal yang orang-orang bilang sih memang berpengaruh sama kehidupan kita gitu. Ada yang bilang kalau kita lebih positif nanti kita bisa lebih sehat secara fisik, secara mental. Juga ada yang bilang itu bisa ngebantu daya tahan tubuh kita jadi lebih baik juga. Terus juga ada yang bilang dan ya terbukti dan make sense sih ini, kalau kita punya pikiran yang lebih positif, kita akan lebih bisa menghandle stres. Karena setiap orang dalam kehidupannya pasti ada
ada aja ya batu-batunya, ada aja stres-stresnya, entah kecil entah gede. Nah, dengan punya pikiran yang positif, kita bisa lebih mudah untuk menghandle hal-hal yang tadi. Dan yang terakhir, ini bisa membuat kita, ini tadi udah gue sebutin sih kenapa gue bilang yang terakhir ya. Maksudnya akan membuat kesehatan mental kita jadi lebih baik karena kita nggak berkutat dengan hal-hal yang buruk aja, tapi kita juga tetap belajar untuk melihat segala sesuatu dari sisi yang positifnya. Dan apalagi kita kan selalu diajarin ya, apa-apa harus lihat positifnya, bener. Tapi kita harus lihat juga kalau positif pun, hal yang baik pun harus dilandasi dengan sesuatu yang benar. Baik itu bisa berdiri sendiri, tapi kalau benar itu pasti baik. Nah, sebagai orang yang percaya, lebih tepat untuk kita berlandaskan kebenaran dan melihat segala sesuatu yang baiknya dengan landasan kebenaran itu, teman-teman. Jadi, yang pertama, positif itu penting, tapi kalau berlebihan pun nggak akan baik. Nah, biar tetap baik, yang harus dilakukan adalah mendasari segala sesuatunya dengan sesuatu yang benar. Udah sih, itu aja kalau dari gue. Sampai ketemu di obrolan-obrolan berikutnya. Dah.